Halo Sobat Semadasko, selamat datang di podcast SMA Negeri 2 Sukoharjo. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang penting tapi sering banget dianggap sepele, yaitu topik tentang anemia. Nah, gak usah lama-lama, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, sesuai moderator tadi, kira-kira kita akan membahas apa nih, Kak Caca? Nah, hari ini kita akan bahas tentang anemia teman-teman. Sedikit data dulu ya teman-teman. Secara global itu, 1 dari 4 orang di dunia ini mengalami anemia teman-teman. Bahkan golongan yang paling rentan itu golongan remaja putri. Nah, sesuai moderator tadi, kita ada 2 narasumber nih dari PMR SMA Negeri 2 Sukoharjo. Boleh perkenalkan dulu kakak? Jadi nama saya Ganindra Parama, saya selaku Ketua PMR dari SMA Negeri 2 Sukoharjo. Dan aku Ananda Putri Manuel, selaku Wakil Ketua 1 PMR SMA Negeri 2 Sukoharjo. Nah, sesuai judul tadi, kita mau tanya-tanya sedikit nih Kak Ganin dan Kak Ananda. Nah, yang pertama, angka yang tergolong kecil itu apakah bikin kita tuh jadi takut sih Kak? Kayak kan 1 dari 4 orang nih, kira-kira tuh membahayakan gak sih Kak? Sebenarnya angka seperti itu memang sangat membahayakan ya, apalagi di zaman yang semakin modern ini banyak sekali anak-anak muda yang mulai meninggalkan habit atau kebiasaan untuk makan atau mengkonsumsi makanan yang sehat. Tentu ini menjadi suatu perhatian bagi kita karena kurangnya edukasi dan pemahaman dari mereka sendiri untuk menjaga kesehatan dapat menimbulkan gejala-gejala anemia yang bahkan 3-4 dari 10 anak perempuan di Indonesia itu mengalami anemia. Nah Kak, kenapa ya anemia tuh bisa sebanyak itu penderitanya? Ya, dikarenakan di Indonesia sendiri sudah menjadi budaya yang penting anak-anaknya itu dapat makan atau segala makanan yang penting kebutuhan mereka tercukupi. Nah, pola pikir atau budaya seperti inilah yang sebenarnya kurang tepat karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk menyerap nutrisinya sendiri-sendiri. Ketika nutrisi itu tidak terpenuhi, terutama bagi perempuan, maka gejala anemia sangat bisa mungkin terjadi. Nah, kalau menurut Kak Ananda sendiri nih, kalau seseorang tuh sering pusing, ngerasa capek ngelakuin apa-apa, itu kira-kira apa yang gejala anemia sih Kak? Terus gimana cara kita tahu bahwa kita itu kena anemia? Bisa jadi sih, karena gejala anemia sendiri itu biasanya pusing, wajahnya itu pucat, lemas, dan sulit konsentrasi. Gitu. Nah, terus kenapa sih dari yang lemes banget itu, terus kita tuh solusinya apa Kak? Selain minum tablet penambah darah sendiri. Solusinya itu kita bisa memperbanyak makan makanan sehat seperti mengkonsumsi sayuran hijau, daging merah, kacang-kacangan, dan juga mengatur pola tidur. Nah itu teman-teman gejala yang paling umum dialami oleh penderita anemia. Nah Kak, dari gejala tadi ini tuh kakak pernah gak sih ngalamin salah satu kejadian dari itu? Biasanya kalau dari aku sendiri, kalau kelupaan minum tablet tambah darah itu biasanya suka lelah. Jadi suka lelah dan sulit konsentrasi. Nah, untuk penyebab anemia sendiri itu kan ada berapa nih ya Kak? Seberapa pengaruh sih Kak itu bagi pola makan kita gitu, anemia sendiri? Anemia itu sebenarnya bisa mempengaruhi segala hal. Mungkin dari sulit konsentrasi juga. Nah, kurangnya asupan-asupan makanan dari apa yang Ananda sebutkan tadi itu juga sebenarnya dapat menyerang ke sistem-sistem dari organ-organ yang lain, tubuh lain. Seperti jika kita kekurangan nutrisi sehingga oksigen yang kita dapatkan dari hemoglobin menjadi terhambat karena penyerapan dari makanan sehat yang kurang itu dapat menyebabkan itu tadi masalah-masalah yang dapat timbul. Apakah itu bisa jadi dampak besar bagi kesehatan kita sebagai para perempuan atau remaja nih Kak? Itu dapat kemungkinan terjadi
Karena sesuai data yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dari usia remaja sampai bahkan dewasa, banyak sekali ditemukan kasus-kasus dari perempuan itu yang bahkan sampai mengalami kesehatan yang buruk dikarenakan pola pencegahan anemia yang tidak diterapkan. Nah, anemia itu kan bisa dicegah nih Kak dengan makan makanan yang bergizi, dengan makan makanan yang tinggi zat besi, vitamin C. Nah, kenapa anak-anak remaja masih minum tablet tambah darah, tapi tuh sulit menjaga pola makannya nih Kak, kayak makan seblak dan lain-lain. Nah, itu gimana solusinya? Karena sekarang kan trennya emang suka makanan yang begitu, jadi itu tergantung dari kitanya sendiri. Dan juga kalau dari PMR kita sudah mengadakan pembagian tablet tambah darah setiap hari Jumat. Jadi untuk wanita sendiri sebenarnya itu dari kesadaran dirinya sendiri dan edukasi dari sekolah, dari masyarakat gitu. Nah, teman-teman, dari jawaban yang udah didapat tadi bisa kita simpulin kalau misal tuh anemia tuh bisa dicegah dari hal-hal kecil, teman-teman. Mulai dari pola hidup, menjaga pola makan, dan rutin cek kesehatan, teman-teman. Kenapa sih Kak anemia itu dianggap penyakit ringan? Padahal kan ada beberapa anak-anak mungkin di usia remaja seperti kita itu yang kena anemia yang jauh lebih parah. Seperti contoh teman saya. Nah, itu tuh kira-kira kenapa sih Kak? Apakah itu ada dari faktor orang tua atau dari faktor lingkungan atau dari makanannya nih Kak? Jadi seperti yang kita ketahui sendiri dan sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, bahwa beberapa anak Indonesia itu memiliki latar belakang di mana mereka itu memiliki masalah mungkin dari ekonomi dan juga perawatan dari diri mereka, sehingga ini dapat juga menimbulkan gejala anemia bagi mereka. Karena apa? Asupan yang mereka terima itu terkadang-kadang masih berupa makanan-makanan yang cepat saji atau ultra processed food, yang dimana makanan-makanan ini tidak memiliki kandungan nutrisi sama sekali. Dan juga budaya makan mereka yang dimana serba praktis dan instan untuk mendapatkan kebutuhan mereka sehari-hari itu juga menjadi poin utama. Nah, untuk dampaknya sendiri kalau terus-terusan dibiarin tuh gimana sih Kak? Gejala paling awal mungkin masih anemia, namun jika tidak segera dibenahi atau ditolong, iya, tapi juga bisa menimbulkan masalah kesehatan lain. Dan yang paling parah yang pernah kita temui itu sampai gizi buruk. Ternyata anemia tuh seperti itu ya, Cak. Bener banget Aulia, anemia itu bukan cuma sekedar kekurangan darah, tapi gejalanya tuh bisa mengganggu produktivitas kita. Nah, bahkan makan makanan yang gak baik untuk anemia aja bisa bikin anemia kita lebih parah kan? Iya, betul banget. Nah, sekarang teman-teman sudah lihat kan video tentang pembahasan anemia. Jadi sekarang teman-teman bisa tahu dong cara pencegahan anemia itu gimana. Nah, kayaknya episode podcast kali ini kita akhirin aja ya. Sampai jumpa di episode podcast Selanjutnya, Bye-bye. bye.